Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zilfi Indah Faradina, NIM 18 19 10 40 10 35. Pada lomba pembuatan video pembelajaran kali ini, saya memilih ATK 1. Alasannya karena menurut saya mata kuliah ATK 1 ini merupakan mata kuliah yang penting, basic yang harus dimiliki oleh para chemical engineering untuk mempermudah teman-teman semua dalam menempuh mata kuliah selanjutnya seperti ATK 2, OTK 1, OTK 2, OTK 3, bahkan tugas perancangan pabrik kimia yang tentunya sangat bergantung pada neraca massa. Jadi kalau ATK 1 saja sudah tidak paham, untuk ATK 2, OTK 1, OTK 2, OTK 3 akan jauh lebih sulit. Nah, pada video kali ini, topik yang akan saya bahas yaitu neraca massa tanpa reaksi kimia. Untuk topik pembahasannya terdiri dari dua. Yang pertama yaitu neraca massa, yang kedua yaitu contoh soal neraca massa tanpa reaksi kimia. Untuk yang pertama yaitu tentang neraca massa. Banyak persoalan di industri kimia yang penyelesaiannya itu tentunya memerlukan perhitungan massa. Misalnya untuk menghitung bahan baku, bahan penunjang yang diperlukan, berapa produk dan buangan yang dihasilkan pada setiap waktu, dan lain sebagainya. Nah, perhitungan massa ini akan menjadi lebih mudah dan dimengerti apabila disajikan dalam bentuk neraca atau balance. Nah, hukum kekekalan massa pertama kali itu dikemukakan oleh Lavoisier yang menyatakan bahwasannya massa itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun hanya dapat berubah bentuk, demikian juga energi. Oleh karena itu besarnya tetap. Jadi massa itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, akan tetapi dapat dirubah dari bentuk A menjadi B, menjadi C, dan lain sebagainya. Nah, mudah atau sulitnya penyelesaian persoalan neraca massa ini dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama, itu adalah jumlah peralatan atau operasi yang terlibat. Jelas sekali kalau peralatan yang digunakan semakin banyak, maka persoalan neraca massanya akan jauh lebih sulit. Yang kedua, yaitu banyak sedikitnya aliran dari komponen yang terkait. Yang ketiga, ada tidaknya reaksi kimia. Jadi neraca massa itu dibagi menjadi dua. Ada neraca massa tanpa reaksi kimia, ada juga neraca massa dengan reaksi kimia. Neraca massa dengan reaksi kimia tentunya jauh lebih sulit daripada neraca massa tanpa reaksi kimia. Yang keempat, aliran balik atau recycle. Tentunya dengan adanya recycle, maka persoalan neraca massa akan jauh lebih sulit dan kompleks. Yang kelima, ada kesetimbangan serta keterkaitan langsung dengan neraca energi. Selanjutnya yaitu sistem. Jadi sistem itu merupakan bagian atau seluruh proses yang dipilih untuk dianalisa atau dipelajari. Nah, sedangkan segala sesuatu di luar sistem biasanya disebut sebagai lingkungan. Nah, antara sistem dan lingkungan biasanya dibatasi oleh batas sistem yang digambarkan oleh garis putus-putus. Bisa dilihat gambar 2.1, di situ ada sistem, batas sistem, dan lingkungan. Nah, batas sistem itu digambarkan dengan garis putus-putus itu. Nah, sistem sendiri dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu sistem terbuka, kedua sistem tertutup, yang ketiga sistem terisolasi. A. Sistem terbuka. Jadi kalau sistem terbuka itu adanya perpindahan massa dan energi dari sistem ke lingkungan maupun dari lingkungan ke sistem. Kalau sistem tertutup itu adanya perpindahan energi dan tidak adanya perpindahan massa dari sistem ke lingkungan maupun dari lingkungan ke sistem. Sedangkan C. Sistem terisolasi itu tidak adanya perpindahan massa maupun energi dari sistem ke lingkungan atau dari lingkungan ke sistem. Selanjutnya yaitu persamaan neraca massa secara umum. Akumulasi massa dalam sistem sama dengan massa yang masuk ke dalam sistem dikurangi massa yang keluar dari sistem ditambah massa yang terbentuk dalam sistem dikurangi massa yang terkonsumsi dalam sistem. Nah, untuk selanjutnya persamaan 2.2 itu dapat ditulis sebagai berikut. Akumulasi sama dengan input min output plus generation min consumption. Selanjutnya yaitu akumulasi. Jadi selama kurun waktu yang menjadi perhatian, ternyata massa di dalam sistem itu dapat berubah
bisa bertambah, tetap, maupun berkurang. Nah, perubahan massa ini biasanya disebut dengan akumulasi. Akumulasi positif berarti hasilnya itu banyak, inputnya sedikit, keluarnya itu banyak. Kalau 0 berarti input dan outputnya itu sama. Kalau akumulasi negatif berarti inputnya banyak, outputnya sedikit. Nah, sistem yang mengalami akumulasi positif dan negatif itu dinamakan sebagai unsteady state. Sedangkan kalau yang akumulasinya 0 itu dinamakan steady state. Nah, bisa dilihat gambar 2.5a. Di situ akumulasi positif T0 pada saat awal dia itu sangat sedikit. T1 bertambah banyak, T2 lebih banyak lagi, dan T3 sangat banyak atau T akhirnya itu sangat banyak. Jadi inputnya sedikit, outputnya banyak. Kalau yang gambar 2.5b akumulasi negatif, dia pada saat T0 fluidanya sangat banyak, T1 mulai berkurang, T2 mulai berkurang lagi, dan T3-nya sangat sedikit atau hasil akhirnya sangat sedikit. Inputnya banyak, outputnya sedikit. Itu dinamakan akumulasi negatif. Input. Jadi, input itu merupakan keseluruhan aliran yang masuk ke dalam sistem, tentunya melewati batas sistem. Nah, satuannya itu bisa massa atau massa per waktu, misalnya kilogram atau kilogram per menit. Sedangkan output itu merupakan jumlah keseluruhan aliran yang keluar dari sistem dan tentunya melewati batas sistem. Biasanya satuannya itu massa atau massa per waktu, misalnya kilogram atau kilogram per menit. Sedangkan generasi itu merupakan senyawa baru yang terbentuk dari reaksi kimia yang terjadi di dalam sistem. Satuannya itu bisa massa atau massa per waktu, misal kilogram atau kilogram per menit. Sedangkan consumption itu merupakan jumlah massa atau laju massa yang berubah menjadi senyawa lain karena adanya reaksi kimia. Contoh generation and consumption. Reaksi pembakaran CH4 di dalam dapur oleh udara menjadi CO, CO2, dan H2O seperti terlihat pada gambar di bawah ini. Nah, bisa dilihat di blok diagramnya bahwasanya inputnya itu terdiri dari dua aliran. Yang pertama aliran dari CH4, yang kedua ada aliran dari bawah yaitu udara. Nah, udara sendiri itu kan mengandung O2 dan N2. Sedangkan outputnya itu terdiri dari CO, CO2, H2O, dan N2. Nah, kok bisa pada output terdiri dari CO, CO2, dan H2O padahal inputnya itu cuma CH4, O2, dan N2. Dari mana CO, CO2, dan H2O? Jadi CO, CO2, dan H2O ini merupakan hasil reaksi dari CH4 dan O2. Bisa dilihat persamaan reaksinya pada gambar di sebelah kanan, yaitu ada CH4 plus 3/2 O2 menjadi CO dan 2H2O. Selanjutnya ada CH4 plus 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Jadi CO dan CO2 itu H2O itu merupakan generasi atau hasil reaksi dari CH4 dan O2. CH4 dan O2 dinamakan dengan konsumsi. Persamaan neraca massa total dan komponen. Jadi neraca massa untuk keseluruhan massa aliran itu biasa disebut dengan neraca massa total. Nah, aliran itu kan banyak, ada aliran feed, ada aliran produk, ada arus recycle. Jadi keseluruhannya itu dinamakan dengan neraca massa total. Sedangkan untuk spesies atau komponen itu disebut dengan neraca massa spesies atau komponen. Kalau spesies itu bisa CH4, H2O kayak gitu. Nah, hasil penjumlahan semua neraca massa komponen sama dengan neraca massa total. Berdasarkan hukum Lavoisier menyatakan bahwasanya total massa sebelum reaksi itu sama dengan total massa sesudah reaksi, yang berarti bahwa total massa hasil reaksi atau generasi itu sama dengan total massa yang tereaksi atau konsumsi. Sehingga persamaan neraca massa total itu seperti pada persamaan 2.3, akumulasi massa total dalam sistem sama dengan massa total yang masuk ke dalam sistem dikurangi massa total yang keluar dari sistem. Nah, akan tetapi
Jika kita membuat neraca massa setiap spesies kimia dalam suatu sistem, kita harus memperhatikan generasi dan konsumsi. Sebab untuk komponen tertentu dapat terbentuk atau terkonsumsi dalam sistem karena adanya reaksi kimia. Jadi untuk neraca massa komponen itu menggunakan persamaan 2.2. Sedangkan kalau neraca massa total bisa menggunakan persamaan 2.3. Kayak gitu. Selanjutnya yaitu metode penyelesaian neraca massa secara sistematis yang terdiri dari dua tahap, A. Tahap analisa, B. Tahap perhitungan atau tahap penyelesaian. Nah, untuk tahap analisa ini terdiri dari 8. Yang pertama, baca soal dengan seksama. Kita baca soalnya terlebih dahulu, apa saja yang diketahui, dipahami, kayak gitu. Yang kedua, ubah ke dalam bentuk gambar blok diagram yang memuat nama alat dan arus-arus massa yang masuk dan keluar dari alat tersebut. Nah, setelah kita memahami soal nih, kita gambar buat blok diagram. Misal sistemnya itu mixer atau dryer, inputnya itu apa, outputnya itu apa, kayak gitu. Nah, yang ketiga yaitu setiap arus masuk dan keluar dilengkapi dengan simbol huruf besar beserta satuannya yang mewakili massa total dan nama arus, massa atau komposisi komponen-komponen yang terdapat di tiap arus tersebut. Nah, yang ketiga yaitu kita beri simbol. Misal kalau input atau arus masuk kita beri simbol F. Satuannya itu biasanya kilogram atau apa gitu. Terserah soalnya kayak gitu. Terus komponen atau senyawa yang diketahui misalnya CH4, H2O, CO2, kita tulis juga di blok diagram tersebut. Yang keempat, yaitu berdasarkan basis yang dipilih, cantumkan massa total dan komposisi atau massa komponen yang telah ditentukan. Setelah itu kita pilih basis. Nah, basisnya ini terserah kita. Tujuan basis itu kan untuk mempermudah perhitungan sebagai acuan perhitungan kita. Nah, untuk fluida cair atau gas biasanya basisnya itu dinyatakan dalam persen volume atau persen mol, sedangkan untuk padatan basisnya itu biasanya dinyatakan dalam persen massa. Yang kelima, beri simbol pada variabel bebas atau massa total atau komponen yang belum diketahui. Jadi untuk variabel bebas yang tidak diketahui kita beri simbol untuk mempermudah perhitungan kita. Yang keenam, yaitu tuliskan semua hal-hal yang dijelaskan pada soal atau ubah menjadi bentuk persamaan aljabar. Yang ketujuh, rumuskan apa yang harus dihitung atau diselesaikan. Yang kedelapan, pastikan apakah persoalan dapat diselesaikan atau tidak dengan menggunakan degree of freedom atau analisa derajat kebebasan, yaitu dengan cara catat jumlah hitungan variabel bebas yang tidak diketahui. Misal, NT berapa, satu ta dua gitu, terserah. Yang tidak diketahui itu berapa gitu. Yang kedua, catat jumlah hitungan persamaan bebas yang dapat dibuat. Itu dinyatakan dengan NR. Nah, persoalan itu dapat diselesaikan apabila NT sama dengan NR. Nah, apabila NT tidak sama dengan NR, maka perlu dilakukan hal sebagai berikut. A. Apabila NT lebih besar daripada NR, buatlah anggapan-anggapan atau asumsi agar NT sama dengan NR. Tapi asumsinya ini harus masuk akal, jangan ngawur. B. Bila NT kurang dari NR, maka hilangkan informasi yang dianggap paling tidak relevan agar NT sama dengan NR. Nah, kalau semisal NT kurang dari NR, maka hilangkan asumsi-asumsi, informasi yang dianggap paling tidak masuk akal agar NT sama dengan NR, kayak gitu. Untuk yang tahap analisa. Metode penyelesaian neraca massa secara sistematis yang B yaitu adalah tahap penyelesaian atau perhitungan. Nah, untuk tahap penyelesaian atau perhitungan ini terdiri dari dua macam penyelesaian, yaitu yang pertama, penyelesaian dengan cara matematis, yang kedua, penyelesaian dengan cara menggunakan spreadsheet. Nah, untuk yang pertama ini penyelesaian atau perhitungan dengan cara matematis, langkah-langkahnya seperti berikut. Yang pertama, tuliskan semua persamaan bebas. Yang kedua, selesaikan persamaan-persamaan tersebut. Perlu diingat bahwasanya perhitungan harus didasarkan pada basis yang sama. Misal kita menggunakan basisnya 1000 kg feet. Ya, untuk soal itu sampai akhir kita pakai basisnya itu 1000 kg feet.
nggak boleh diubah-ubah kayak gitu. Yang terakhir yaitu sesuaikan hasil perhitungan bila jawaban yang diinginkan pada basis yang berbeda dengan basis yang telah diambil. Misal kita ngambil basisnya itu 100 kilo, sedangkan yang ditanyakan oleh soalnya itu 1000 kilo. Maka kita nanti di akhir kita konversi dia menjadi 1000 kilo, diubah gitu, diubah menjadi 1000 kilo. Seperti itu. Catatan, satu variabel bebas atau independen variabel. Jadi yang termasuk variabel pada persoalan neraca massa adalah massa total dan massa atau fraksi semua komponen-komponennya. Misalkan suatu arus yang terdiri dari 3 komponen seperti pada gambar di bawah ini. Di situ bisa kita lihat bahwasanya inputnya itu disimbolkan dengan A, satuannya itu kilogram. Nah, A ini terdiri dari komponennya H2SO4, A1, HNO3, A2, H2O itu A3. Nah, pada arus tersebut ada 4 variabel, yaitu satu variabel massa total atau A, 3 variabel massa komponennya, yaitu A1, A2, dan A3, atau H2SO4, HNO3, H2O. Nah, ternyata dari keempat variabel tersebut hanya 3 yang merupakan variabel bebas. Nah, jika salah satu variabel tersebut diketahui, maka yang lainnya juga diketahui. Artinya, 3 variabel bebas itu bergantung pada satu variabel. Misal, A itu diketahui 1000 kilo gitu. Artinya, H2SO4 nanti juga bakal diketahui. HNO3 dapat diketahui, H2O juga dapat diketahui. Begitu. Nah, yang kedua yaitu adalah persamaan bebas atau independent equation. Jadi bila ada dua atau lebih persamaan aljabar, suatu persamaan dikatakan bebas atau independen bila persamaan tersebut tidak dibentuk dari persamaan yang lain. Dalam persoalan neraca massa, persamaan bebas tersebut dibagi menjadi dua. Yang pertama ada persamaan neraca massa bebas, yang kedua ada persamaan bebas yang bukan dari neraca massa. Untuk selanjutnya yaitu contoh soal neraca massa tanpa reaksi kimia. Contoh 2.3. Suatu pulp kertas basah mengandung 71% air. 60% dari kandungan airnya akan diuapkan melalui proses pengeringan. Carilah A. Berat air yang menguap per kilogram pulp basah, B. Komposisi pulp yang telah dikeringkan. Nah, langkah pertamanya kita buat dulu blok diagramnya, karena ini adalah pengeringan berarti sistemnya itu kan dryer. Nah, kita buat blok diagramnya, inputnya itu apa aja, outputnya itu apa aja. Nah, inputnya itu kan terdiri dari air dan pulp basah. Nah, airnya diketahui di soal bahwasanya terdiri dari 71%. Berarti kan pulpnya itu sisa dari airnya itu. Tinggal 100 dikurangi 71, hasilnya 29%. Nah, 71%, 71 dibagi 100, hasilnya 0,71. Nah, 29 dibagi 100 hasilnya 0,29. Sedangkan pada arus B dikatakan pada soal bahwasanya ada 60% dari kandungan airnya diuapkan. Jadi di arus B itu cuma terdiri dari H2O. Nah, karena cuma ada H2O berarti persentasenya 100%. Sedangkan pada arus C komponennya itu ada H2O sama pulp kayak gitu. Nah, setelah membuat blok diagram, kita menentukan basis yang kita gunakan sebagai acuan perhitungan supaya perhitungan kita lebih mudah. Nah, di situ saya pilih basisnya 1000 kg feet. Nah, setelah menentukan basis, kita menghitung analisis derajat kebebasan. Nah, NT-nya pada arus A itu 0, kan kita sudah pakai basisnya 1000 kg, artinya H2O sama pulp-nya dapat diketahui. Nah, untuk yang B, karena di situ tidak diketahui, maka kita tulis 1 pada arus B. Sedangkan pada arus C, kita tulis 2. Kenapa kok tidak 3? Kan jika salah satu komponen pada arus C diketahui, maka dua variabel lainnya dapat diketahui. Misal kita tahu beratnya pada C, artinya H2O sama pulp juga dapat diketahui kan? Jadi kita tulis 2. Nah, jumlah NT keseluruhan yaitu 3. Sedangkan NR dari persamaan neraca bebas itu ada 2. Ya kan, komponennya ada 2, ada H2O sama pulp. Sedangkan yang dari persamaan bukan neraca massa bebas ada 1. Total 3. Nah, NT
sama dengan NR. Hasilnya, artinya soal ini dapat diselesaikan kayak gitu. Nah, sistemnya ini diketahui steady state, artinya input sama output itu sama. Di sini saya misalkan airnya itu X, pulpnya itu Y. Selanjutnya menghitung arus B, di mana pada arus B kan hanya terdapat air yang teruapkan. Di soal diketahui bahwasanya 60% dari kandungan airnya itu teruapkan. Jadi B itu sama dengan 0,6 XA. Nah, XA-nya kan terdiri dari 0,71. Jadi B itu sama dengan 0,6 dikali 0,71. Hasilnya 0,426 atau 426 kg. Selanjutnya, menghitung H2O pada arus C. Nah, input sama dengan output, jadi XA sama dengan XB plus XC. XA-nya kan 0,71, XB-nya 0,426, XC-nya dapat dicari dengan 0,71 dikurangi 0,426, hasilnya 0,284 atau 284 kg. Menghitung total pada arus C dengan neraca massa total. Nah, input sama dengan output, A sama dengan B plus C. A-nya itu kan diketahui 1000 kg, B-nya 426 kg, C-nya nggak diketahui, jadi C sama dengan 1000 dikurangi 426, hasilnya 574 kg C. Yang selanjutnya yaitu menghitung pulp pada arus C. Nah, arus C itu kan terdiri dari pulp dan H2O. C sama dengan XC plus YC. 574 kg dikurangi 284. Hasilnya itu 290 kg YC. Nah, kesimpulannya jadi berat air yang teruapkan pada arus B yaitu sebesar 426 kg. Sedangkan untuk komposisi pulp yang telah dikeringkan pada arus C yaitu 0,505226%. Atau 50%. Contoh soal 2.4, suatu proses distilasi seperti pada gambar di bawah ini. Nah, feednya itu disimbolkan dengan F, itu terdiri dari C2 20%, C3 40%, C4 40%. Produk atasnya ada C2 95%, C3-nya 4%, C4-nya 1%. Produk bawah kita simbolkan dengan B, terdiri dari C2, C3, dan C4. Itu sama-sama belum diketahui. Nah, basis yang kita pilih yaitu 100 kg feed. Selanjutnya yaitu menghitung analisa derajat kebebasan. Nah, NT pada arus F itu kan kita sudah pakai basisnya 100 kilo, ya kan? Artinya semua komponennya nanti bakal diketahui. Jadi 0 pada arus F. Nah, pada arus A, di situ yang tidak diketahui 1. Sedangkan pada arus B, di situ yang tidak diketahui 3. Jadi totalnya itu 4. Yang NR dari persamaan neraca massa bebas itu 3 karena terdiri dari 3 komponen C2, C3, dan C4 yang persamaan bukan dari neraca bebas 0. Nah, NT dikurangi NR sama dengan 4 dikurangi 3 sama dengan 1. Nah, karena hasilnya itu 1 bukan 0, maka kita perlu membuat asumsi yang masuk akal. Nah, kita buat asumsinya itu pada arus B mengandung C2-nya 1%. Nah, kita tulis di blok diagramnya, biar tidak lupa. Selanjutnya, kita selesaikan dengan cara matematis neraca massa total, F sama dengan A plus B. F-nya kan diketahui 100, berarti 100 sama dengan A plus B itu persamaan 1. Selanjutnya kita menghitung neraca massa pada C2. C2-nya itu kan terdiri dari 20% pada arus F. Nah, jadi 0,2 dikali 100 sama dengan 0,95A ditambah 0,01B.
Nah, 20 sama dengan 0,9A plus 0,01B itu persamaan 2. Neraca massa C3 itu pada arus F terdiri dari 40%, jadi 0,4 dikali 100 sama dengan pada arus A itu kan terdiri dari 4%, jadi 0,04A plus C3-nya itu kan fraksinya nggak diketahui pada arus B, jadi kita tulis itu C gitu di situ. Itu C itu adalah fraksi pada C3 di arus B gitu. Jadi 0,4 dikali 100, 40 sama dengan 0,04A plus C. Itu persamaan 3. Nah, kita substitusi persamaan 1 dan persamaan 2. Jadi 100 sama dengan A plus B, terus 20 sama dengan 0,9A plus 0,01B. Kita substitusi, eliminasi, didapatkan itu B, nilai B-nya itu sebesar 79,78 kg. Nah, neraca massa totalnya kan F sama dengan A plus B. Nah, F-nya itu 100, B-nya 79,78. Berarti A-nya itu kan 100 dikurangi 79,78. Hasilnya 20,22 kilogram pada arus A. Nah, terus kita gunakan pada persamaan 3. Nah, kan pada persamaan 3 itu di persamaan 3 itu kan 40 sama dengan 0,01A plus C. Nah, A-nya kan sudah diketahui, kita masukkan 40 sama dengan 0,01 dikali 20,22 plus C. C di sini saya ingatkan kembali bahwasanya C ini adalah C3 pada arus B. Gitu, untuk mempermudah saja kayak gitu. Jadi C3 pada arus B itu hasilnya sebesar 39,7978 kg. Nah, kan itu produk B atau arus total pada arus B itu kan udah diketahui bahwasanya 79,78 kg. Nah, C3 pada C3 pada arus B juga sudah diketahui sebanyak 39,79,78. C2-nya juga sudah diketahui, artinya C4-nya juga bisa diketahui kan? C4-nya sudah bisa diketahui. C4-nya itu sebesar 39,1844. Nah, sedangkan pada komponen pada produk atas A itu kan sebesar 20,22 kg. Nah, di situ kan fraksinya sudah diketahui semua. Artinya sudah diketahui berapa beratnya pada C2, C3, C4 pada arus A. Selanjutnya pada arus fit atau F itu kan sudah ketahuan 100 kilo. Jadi C2, C3, C4-nya sudah diketahui berat semua berapa beratnya gitu. Suatu larutan itu mengandung 20% NaOH. Produknya itu terdiri dari 8% NaOH dengan memasukkan air murni pada stream. Yang ditanya itu adalah rasio liter H2O per kilogram feed solution dan kilogram product solution dan per kilogram feed solution. Basisnya itu 1 kilogram feed. Nah, karena feednya udah diketahui, fraksi NaOH H2O sudah diketahui, maka dapat dihitung. Jadi NaOH-nya itu kan 20%. Jadi 0,2 dikali arus total pada stream 1 itu kan 1 kilo. Jadi 0,2 dikali 1 sama dengan 0,2 kg NaOH. H2O-nya 0,8 dikali 1 kilo sama dengan 0,8 kg H2O. Selanjutnya kita mau menghitung neraca massa komponen NaOH. Nah, pada stream 1 itu kan terdiri dari 20%. Jadi 0,2, stream 2-nya 0, stream 3-nya ada 8% NaOH. Nah, karena ini merupakan sistemnya steady state, artinya input sama dengan output, maka kita bisa menulis bahwasanya NaOH pada produk akhir itu juga sebanyak 0,2 kg. Nah, stream 1 kan 0,2 kg, stream 2-nya 0, berarti stream 3-nya 0,2 kg. Seperti itu. Selanjutnya kita mau menghitung neraca massa komponen pada stream 3. Nah, stream 3 kan terdiri dari NaOH dan H2O. NaOH-nya kan diketahui 0,2 kg. Artinya H2O sama arus total pada stream 3 dapat diketahui juga kan. Nah, diperoleh
H2O pada stream 3 yaitu sebesar 2,3 kg, sedangkan pada arus total pada stream 3 yaitu sebesar 2,5 kg. Sekarang kita mau menghitung neraca massa komponen H2O. Nah, H2O itu kan ada pada stream 1, stream 2, dan stream 3. Nah, stream 1 itu kan terdiri dari 0,8, stream 2-nya ini kan yang dicari. Stream 3 itu terdiri dari 2,3 kilo, jadi stream 2 itu dapat dihitung dengan 2,3 dikurangi 0,8 hasilnya 1,5. Sekarang kita mau menghitung volume dari H2O. Nah, rumusnya volume itu kan sama dengan M per densitas air. Jadi 1,5 dibagi massa jenis air itu kan 1 gram per centimeter kubik. Hasilnya nanti diperoleh volume H2O 1,5 liter. Nah, VH2O per 1 kg feed solution sama dengan 1,5 liter dibagi 1 kilo, hasilnya 1,5 liter H2O per kilogram feed solution. Sedangkan untuk yang jawaban B, kilogram product solution per 1 kg feed solution. Nah, tadi kan produknya itu terdiri dari 2,5 kg. Nah, feednya kan 1 kilo, jadi 2,5 kilo dibagi 1 kilo, hasilnya 2,5 kg product solution per kilogram feed solution. Nah, kita lihat di spreadsheet-nya, bahwasanya input dan output-nya sama. Artinya perhitungannya sudah benar. Nah, jadi pada soal ini, inputnya itu ada waste acid A, itu tidak diketahui. Komponennya itu terdiri dari HNO3 0,23, H2SO4-nya 0,57, dan H2O-nya 0,2A. Nah, ada juga inputnya B, konsentrasi H2SO4 itu terdiri dari 0,93, dan yang C itu ada konsentrasi HNO3 terdiri dari 0,9. Produk akhirnya disimbolkan dengan D, itu terdiri dari HNO3 sebanyak 0,27, H2SO4-nya 0,6, H2O-nya 0,13. Basis yang dipilih yaitu 1000 pound D. Nah, jadi kita kan udah tahu arus total pada D itu sebanyak 1000 pound. Jadi komposisi HNO3, H2SO4, dan H2O pada arus D dapat dihitung. Jadi 0,27 dikali 1000 hasilnya 270 pound. 0,6 dikali 1000 hasilnya 600 pound. H2O 0,13 dikali 1000 hasilnya 130 pound. A plus B plus C sama dengan 1000 gitu. Input sama dengan output. Outputnya kita tahu bahwasanya outputnya itu 1000. Sekarang kita mau menghitung neraca massa H2SO4. Jadi 0,57A ditambah 0,93B sama dengan 600 pound. 0,93B sama dengan 600 pound dikurangi 0,57A. B sama dengan 645,1613 pound min 0,612903A. Sekarang kita mau mencari neraca massa HNO3. 0,23A plus 0,9C sama dengan 270 pound. 0,9C sama dengan 270 pound dikurangi 0,23A. Nah, untuk mencari C, kita bagi 270 dengan 0,9. 0,23 dibagi dengan 0,9. Nah, maka kita temukan C-nya itu sebesar 300 pound min 0,255A. Nah, sekarang kita mau mencari nilai A atau feed waste acid dengan substitusi. Tadi kan A plus B plus C sama dengan 1000 kan? Input sama dengan output. Nah, kita sudah mendapatkan nilai B dan juga mendapatkan nilai C. Lalu kita masukkan ke input plus output. Jadi 1A plus B-nya itu dimasukkan 644,1613 pound min 0,6129900A plus C-nya dimasukkan 300 pound min 0,255A sama dengan 1000 pound. Jadi A itu ketemu 416,89 pound. Nah, sekarang kita mau menghitung B. Nah, B itu tadi kan B sama dengan 645,1613 pound min 0,6129A. A-nya kita masukkan, nanti B-nya didapatkan 389,6458 pound.
Yang C juga sama, nanti hasilnya ketemu 193,4605 pound. Nah, kesimpulannya weight waste-nya seperti pada tabel tersebut. Dari tabel hasil spreadsheet dapat dilihat bahwasanya input yang terdiri dari harus A, B, C, dan outputnya harus D, itu sama dengan 0. Artinya perhitungan ini sudah benar. Ini kan tadi sistemnya steady state, akumulasinya 0, input dan outputnya sama. Ini adalah referensi yang saya gunakan, yaitu dari buku Himmelblau. Cukup sekian video pembelajaran mata kuliah TK1 dengan topik neraca massa tanpa reaksi kimia. Mohon maaf bila ada salah kata. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.